Baik, bismillah, izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Farhan Hairudin dari MPI 5A. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan mengenai UTS Sistem Informasi Manajemen, yang dimana pertanyaan pertama itu mengenai apa sih pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, SIMPI di sini adalah suatu sistem terpadu yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajemen lembaga pendidikan Islam secara efisien dan efektif. SIMPI mencakup aspek-aspek administrasi, akademik, keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, dan kegiatan keislaman yang dikelola melalui teknologi informasi. Terdapat peran SIMPI juga dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam, antara lain mempercepat proses administrasi, pendaftaran, presensi, penilaian, pelaporan, dan juga keuangan. Yang kedua, meningkatkan akurasi data sehingga keputusan manajemen lebih tepat berdasarkan informasi yang valid dan juga real time. Yang ketiga, mendukung transparansi dan akuntabilitas karena setiap aktivitas terekam secara digital dan dapat diaudit. Yang keempat, mempermudah koordinasi dan komunikasi antar unit kerja, yaitu kepala sekolah, guru, TU, dan juga komite. Selanjutnya, menunjang inovasi pembelajaran dan pelayanan berbasis teknologi sesuai nilai-nilai Islam seperti amanah, efisiensi, dan juga keadilan. Mungkin untuk nomor 1 dicukupkan sekian. Lanjut mungkin ke nomor yang kedua, mengenai apa aja sih komponen utama dalam sistem informasi manajemen pendidikan, yang dimana yang pertama ada perangkat keras yang meliputi ada hardware, yang dimana hardware tersebut ada komputer, server, jaringan, dan juga perangkat input output yang digunakan untuk menjalankan sistem. Yang kedua ada perangkat lunak, yaitu software, program aplikasi atau platform SIM yang digunakan untuk memproses data akademik, keuangan, dan administrasi pendidikan. Yang ketiga ada basis data atau database, tempat penyimpanan seluruh data lembaga seperti data siswa, guru, kurikulum, keuangan, dan inventaris. Yang keempat ada prosedur, yang dimana prosedur tersebut merupakan tata cara atau alur kerja yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, diinput, diolah, dan disajikan dalam sistem. Yang kelima, sumber daya manusia atau people, yang meliputi pengguna sistem seperti kepala sekolah, guru, staf TU, dan juga operator yang mengoperasikan dan memanfaatkan SIMPI ini. Yang keenam ada jaringan dan komunikasi atau network, infrastruktur yang menghubungkan berbagai perangkat dan pengguna agar dapat mengakses data secara online dan terintegrasi. Ada juga mungkin hubungan antar komponen di atas tadi, yang dimana hardware menjalankan software untuk memproses data dari database, yang selanjutnya ada prosedur yang mengatur bagaimana data diinput dan dikelola oleh manusia melalui sistemnya. Network memastikan konektivitas antar unit lembaga sehingga informasi mengalir lancar, yang dimana keterpaduan semua komponen ini mendukung proses pengambilan keputusan manajerial yang cepat, akurat, dan berbasis data nyata, data driven management. Mungkin untuk jawaban nomor 2 mungkin dicukupkan sekian. Lanjut mungkin ke nomor yang ketiga, mengenai hubungan digitalisasi administrasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan, yang dimana digitalisasi administrasi pendidikan adalah proses transformasi sistem manual menjadi sistem berbasis teknologi digital. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, digitalisasi ini sangat berpengaruh terhadap yang pertama, transparansi tadi,
yang dimana semua data, misalkannya keuangan, nilai-nilai, kehadiran, dan juga aset tersimpan dalam sistem yang mudah diakses oleh pihak berwenang. Hal ini menimbulkan peluang manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang selanjutnya ada akuntabilitas. Setiap aktivitas administrasi dapat dilacak secara digital atau audit trail, sehingga tanggung jawab pengguna sistem dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada mutu pelayanan, yang dimana mutu pelayanan ini kepada siswa, guru, dan orang tua menjadi lebih cepat, tepat, dan responsif. Misalnya pengamanan nilai, pembayaran, dan laporan akademik dapat diakses secara online. Dengan demikian, digitalisasi mendukung terwujudnya tata kelola pendidikan Islam yang profesional, transparan, dan sesuai prinsip amanah dalam Islam. Mungkin itu jawaban untuk nomor 3. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ke nomor terakhir mengenai apa saja sih langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh madrasah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi sesuai dari kasus yang di atas, sistem informasi manajemen pendidikannya. Mungkin yang pertama menurut saya ada analisis kebutuhan atau need assessment, yang dimana mengidentifikasi masalah pada sistem manual atau data yang tercecer, laporan lambat, dan duplikasi data. Menentukan kebutuhan data yang harus dikelola, misalkan oleh siswa, guru, keuangan, dan juga kurikulum. Yang kedua ada perencanaan sistem atau sistem planning, yang dimana sistem planning ini menyusun rencana pengembangan sistem yang ada tujuan anggaran, waktu, dan tim pelaksana. Menentukan platform yang akan digunakan, misalnya berbasis web atau cloud gitu. Yang ketiga, perancangan sistem atau sistem desain, yang dimana sistem desain ini mendesain struktur database dan antarmuka pengguna atau user interface, yang dimana menetapkan hak akses untuk masing-masing pengguna, admin, guru, dan juga siswa. Yang keempat ada pengembangan dan uji coba, development, dan juga testing. Membuat aplikasi sesuai rancangan, melakukan uji coba sistem atau pilot project pada bagian tertentu, misalnya data siswa dan juga nilai-nilai siswa. Yang kelima ada implementasi dan pelatihan, implementation dan juga training. Implementation dan training ini menerapkan sistem secara bertahap di seluruh unit madrasah, memberikan pelatihan kepada guru dan juga staf agar mampu mengoperasikan sistem dengan baik. Yang keenam ada evaluasi dan pemeliharaan, yang dimana ini paling penting gitu. Evaluation dan maintenance, mengevaluasi efektivitas sistem setelah digunakan, melakukan pemeliharaan berkala, backup data, update software, dan juga perbaikan bug. Dengan langkah-langkah tersebut, mungkin madrasah tersebut dapat memiliki sistem yang terintegrasi, efisien, dan juga mendukung keputusan manajerial berbasis data akurat serta nilai-nilai Islam seperti amanah dan profesionalitas. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya dari nomor 1 sampai 4. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.